Hingga ngeditnya saya banget Ran. Maksudnya ngepotong. Wis lah ini guys. Wih, berempat keblolokan sah. Berempat keblolokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Idam karena telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan desain kelas digital yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Mar'atun Fatihah dengan NIM K7123159 dari kelas 4B. Untuk desain kelas digital saya menggunakan materi perubahan bentuk energi di kelas 4 semester ganjil dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Mengapa saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning? Karena pada model pembelajaran ini siswa bisa menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga dapat mempermudah siswa. Pengetahuan lamanya yakni mengenai materi bentuk energi yang telah mereka pelajari di kelas 3 dan mereka akan menghubungkannya dengan pengetahuan barunya yakni perubahan bentuk energi. Nah, langkah model pembelajaran Discovery Learning ini ada 6, yakni yang pertama stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah, yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data, yang keempat ada data processing atau pengolahan data, yang kelima ada verification atau pembuktian, dan yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Baik, untuk langkah yang pertama, rincian kegiatannya yakni pada langkah stimulation, guru memberi pemantik melalui forum diskusi, fitur forum. Nah, guru ini memberi pemantik melalui forum diskusi dengan bertanya mengenai jenis-jenis bentuk energi di sekitar kita yang sudah dipelajari di kelas 3. Seperti energi panas, energi listrik, energi gerak, seperti itu. Kemudian, guru pada fitur forum juga mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana listrik bisa menghidupkan kipas angin, kemudian dari mana ada asal panas pada setrika listrik, dari energi apa gitu. Kemudian pada langkah ini, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Mereka mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru melalui fitur forum. Nah, guru memberikan rangsangan seperti ini itu agar peserta didik ini terangsang kekepoannya. Jadi peserta didik ini nantinya dapat tertarik mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian, alasan pemilihan fitur forum ini karena forum ini dapat digunakan untuk membuat forum diskusi dan tanya jawab, di mana peserta didik bebas menyampaikan pertanyaan dan bebas memberi tanggapan tanpa terbatas waktu berkomunikasi. Jadi, peserta didik bisa berdiskusi secara bebas. Nah, langkah yang kedua yakni ada problem statement
atau identifikasi masalah. Nah, di sini guru memerintahkan siswa untuk mengakses link simulasi interaktif dari PHET. Kemudian siswanya mengakses simulasi interaktif dari PHET yang telah dikirimkan guru pada fitur URL. Kemudian pada langkah ini, guru juga bersama siswa mengidentifikasi benda-benda yang disimulasikan pada eksperimen simulasi interaktif di PHET. Nah, benda-bendanya ini apa saja diidentifikasi dengan gurunya. Kemudian siswanya juga mengamati, mengidentifikasi benda-benda yang disimulasikan di link PHET bersama guru. Nanti di link PHET-nya ada panel surya, dinamometer, ketel uap. Nanti uh, di PHET ini siswa dapat menggabung-gabungkan benda-benda melalui eksperimennya secara senang. Jadi siswa dapat lebih tertarik. Nah, mengidentifikasinya ini melalui fitur forum. Kemudian alasan menggunakan fitur URL karena fitur URL ini dapat digunakan guru untuk mengupload link simulasi interaktif dari PHET ke dalam LMS. Kemudian alasan menggunakan fitur forum karena dapat digunakan untuk membuat forum diskusi dalam mengidentifikasi bersama guru. Kemudian langkah yang ketiga ada data collection. Langkahnya yakni guru membagikan bahan ajar berupa e-modul kepada peserta didik serta link YouTube yang mempelajari perubahan energi. Nah, kemudian guru juga memberi instruksi kepada siswa untuk mencari literatur lain agar dapat menjawab pertanyaan guru, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mengidentifikasi benda-benda yang ada di link PHET tadi. Kemudian, apa yang dilakukan siswa? Siswa mengumpulkan data dengan membaca buku yang telah disediakan guru, kemudian menonton link YouTube yang diberikan guru juga, kemudian siswa juga mencari materi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan melalui Google dan sumber-sumber yang lain. Kemudian, AR yang digunakan guru berupa fitur book dan URL. Mengapa sih memilih fitur book? Karena fitur book dapat digunakan untuk mengunggah e-book yang menjadi sumber belajar bagi siswa. Kemudian fitur URL dipilih juga karena dapat digunakan guru untuk mengupload link YouTube pembelajaran ke dalam LMS. Kemudian yang selanjutnya, langkah keempat ada data processing atau pengolahan data. Di sini, di langkah ini, guru membentuk kelompok belajar di kelas. Nah, guru setelah membentuk kelompok belajar di kelas, guru memberi instruksi kepada siswa melalui fitur forum untuk membahas bersama kelompoknya mengenai jawaban dari permasalahan dengan menghubungkan masalah yang telah diidentifikasi dengan data yang telah dikumpulkan serta peserta didik bersama kelompoknya mengisi lembar kerja digital. Nah, kegiatan yang dilakukan siswa, yakni siswa bersama dengan kelompoknya berdiskusi dan mengisi lembar kerja digital perubahan energi dengan mencatat hasil pengamatan ketika tahap mengidentifikasi masalah dan diinterpretasikan dengan informasi yang telah diperoleh ketika pengumpulan data. Nah, untuk fitur AR yang digunakan yakni ada forum dan assignment. Fitur forum ini dapat digunakan untuk membuat forum diskusi dan tanya jawab, di mana peserta didik bebas menyampaikan pertanyaan dan bebas memberi tanggapan tanpa terbatas waktu. Jadi pada pengolahan data ini, eh, setiap kelompok membahas mengenai jawaban-jawaban yang
jawaban-jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari identifikasi masalah melalui link PHIT tadi, kemudian eh, sehabis mengidentifikasi masalah kan tadi mengumpulkan data-data untuk menjawabnya, sekarang diolah datanya bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan tadi. Mereka berdiskusi melalui forum kelompok mereka sendiri-sendiri. Kemudian fitur assignment juga digunakan karena dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tugas LKPD kepada peserta didik. Kemudian langkah yang kelima ada verification atau pembuktian. Nah, di sini guru memulai membuka Zoom untuk memberi wadah kepada siswa, kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, peserta didik melakukan verifikasi hasil diskusi mereka, hasil jawaban mereka dengan teman dan guru dengan presentasi jawaban melalui Zoom. Jadi mereka menyamakan persepsi mereka, menyamakan yang benar yang mana, guru juga meluruskan yang benar yang mana melalui Zoom meeting. Mengapa sih menggunakan fitur Zoom ini? Karena fitur Zoom dapat digunakan untuk melakukan tatap muka secara daring. Jadi melalui mengapa digunakan fitur Zoom ini agar siswa juga dapat terlatih berbicaranya, agar terlatih berbicaranya walaupun tidak tatap muka secara langsung, tetapi mereka dapat mengungkapkan gagasan mereka dan melatih keterampilan berbicaranya. Kemudian yang terakhir ada langkah generalization atau menarik kesimpulan. Nah, di sini guru menyimpulkan bersama siswa dan meluruskan mengenai bentuk-bentuk perubahan energi yang ada pada benda-benda di sekitar kita. Jadi di sini guru menegaskan ulang. Kemudian untuk kegiatannya siswa, siswa bersama guru menyimpulkan mengenai bentuk-bentuk perubahan energi. Kemudian guru juga memberi kuis untuk mengecek sejauh mana pemahaman akhir siswa dan siswa mengerjakan kuis secara individu. AR yang digunakan yaitu Zoom Meeting dan juga fitur assignment. Mengapa menggunakan fitur Zoom? Karena fitur Zoom dapat digunakan untuk melakukan tatap muka secara daring. Kemudian fitur assignment dapat digunakan untuk memberikan tugas kuis kepada siswa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kurang dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya sangat menerima tanggapan yang membangun untuk desain kelas digital saya supaya lebih bagus ke depannya, lebih baik dan lebih benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pause. Berhenti recording nih. Kesimpulan nih. Pause. Stop recording.